Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan namaku Prasista Nasya Sirlinda, biasa dipanggil Nasya, dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Bojonegoro. Aku lahir pada tanggal 20 Februari 2006 di kota Lidre ini. Hidup selama 16 tahun membuatku memiliki banyak sekali cerita, termasuk pengalaman ketika bersekolah di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Pepatah mengatakan bahwa hidup sekali berarti lalu mati. Tapi bagiku kalimat tersebut kurang lengkap, jadi aku mengubahnya sedikit. Aku mengubahnya menjadi hidup sekali berarti lalu mati, tapi jangan lupa bahagia. Karena itu bagaimana aku menjalani hidupku tidak hanya untuk belajar, berprestasi, tetapi juga bahagia sebagai bentuk rasa syukurku atas kehidupanku. Dalam kata hidup sekali, aku mengartikannya sebagai motivasi untuk melakukan yang terbaik dalam hidupku saat ini agar aku tidak menyesal pada akhirnya. Jadi, aku memutuskan untuk mengikuti beberapa olimpiade dari berbagai mata pelajaran dan juga lomba-lomba dari berbagai bidang seperti misalnya pidato, debat, menyanyi, bahkan kegiatan kepramukaan di luar sekolah seperti Saka Bakti Husada. Orang bilang aku anak yang memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Mungkin itulah sebabnya aku sangat menyukai pelajaran sosiologi. Aku mendapatkan medali emas di Olimpiade Sosiologi yang diadakan oleh Liga Olimpiade. Selain itu, aku juga sangat mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Aku mengikuti beberapa Olimpiade Bahasa Indonesia dan berhasil mendapatkan 3 medali emas di 3 kompetisi berbeda yang diselenggarakan oleh Liga Olimpiade dan Olimpiade Indonesia. Aku mengembangkan hobi menyanyi yang kumiliki sejak kecil, dan di SMA ini aku memberanikan diri untuk ikut lomba menyanyi. Aku pun mendapat juara 1 di lomba menyanyi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Unugiri Bojonegoro saat membawakan lagu Sabda Alam. Kata-kata selanjutnya setelah hidup sekali adalah berarti. Tidak hanya demi kebanggaan terhadap diriku sendiri, aku juga ingin orang-orang di sekitarku merasakan manfaat atas eksistensiku. Jadi, aku mengikuti beberapa kegiatan yang langsung turun di masyarakat. Seperti misalnya, menjadi narasumber di kegiatan Disbarebo atau diskusi bareng remaja Bojonegoro. Di sana aku berbicara tentang bahaya KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Bagaimana era digital bisa sangat bermanfaat tetapi juga berbahaya di waktu yang sama. Tak hanya itu, aku juga mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Yayasan Bina Mulia. Dengan konsep yang seperti KKN, kegiatan ini mengharuskanku untuk tinggal di rumah lansia yang masih produktif selama 3 hari 2 malam dan mengikuti semua kegiatan lansia tersebut. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur. Aku harus bisa berbaur dengan masyarakat dan lingkungan yang baru. Kegiatan rutin 2 bulan sekali ini sudah kuikuti sebanyak 2 kali. Pertama, di Dusun Boti, Kecamatan Tambarjo, dan yang kedua di Desa Sukosewu. Aku bahkan menjadi MC di acara pembukaan kegiatan Bina Mulia Mengabdi 6 di Sukosewu. Aku belajar banyak dari berbaur dengan masyarakat baru, tentang kerendahan hati, berbincang dan bercanda bersama mereka, lalu menangis saat perpisahan tiba. Salah satu agenda di kegiatan pengabdian tersebut adalah berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Senang rasanya bisa berbagi kepada sesama. Oh iya, ngomong-ngomong soal berbagi, SMA Negeri 1 juga punya loh program berbagi, sebutannya Semasa Peduli Sosial. Konsepnya adalah setiap kelas diberi 1 kaleng yang diberi tulisan Kaleng Peduli Sosial, di mana siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro memasukkan uang setiap hari seikhlasnya ke dalam kaleng tersebut. Nah, jumlahnya akan diakumulasikan setiap akhir minggu untuk nantinya uangnya digunakan membantu keluarga siswa-siswi yang kurang mampu. SMA Negeri 1 Bojonegoro tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga unggul dalam fasilitas belajar yang sangat memadai,
seperti misalnya perpustakaan ini. SMA Negeri 1 juga memiliki banyak laboratorium, yaitu lab kimia, lab biologi, lab fisika, dan juga laboratorium komputer. Tidak hanya lab, kami juga memiliki banyak sekali pilihan ekstrakurikuler. Nah, salah satu ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan di era digital adalah ekstrakurikuler e-sport, di mana kami mengumpulkan siswa dan siswi yang memiliki ketertarikan di bidang e-sport, lalu melatihnya untuk menjadi pro player suatu saat nanti. Meskipun tergolong ekstrakurikuler baru, kami sudah berhasil mendapatkan juara 3 dalam turnamen Piala Kacapdin di divisi PUBG Mobile tahun 2021. Aku sendiri adalah ketua dari ekstrakurikuler e-sport. Jawa Timur memiliki banyak sekali budaya yang terkenal tidak hanya di kancah nasional, bahkan sudah mencapai internasional. Misalnya, ada reok dari Ponorogo, lalu karapan sapi dari Madura, dan juga ada upacara kasada dari suku Tengger. Bojonegoro sendiri sangat-sangat terkenal dengan tariannya, yaitu Tari Tengul. Tari Tengul ini mulai dikenal oleh masyarakat luas ketika ditampilkan pada upacara penurunan bendera di Istana Merdeka pada tahun 2019 lalu. Tari Tengul ini terkenal dengan gerakannya yang patah-patah seperti layaknya wayang tengul. Tidak hanya terkenal akan tariannya, Bojonegoro juga terkenal dengan kulinernya, yaitu nasi buahan dan juga ledre. Seperti julukan dari kota Bojonegoro sendiri adalah kota ledre. Tapi kali ini aku tidak akan menjelaskan kepada kalian tentang kota ledre maupun Tengul. Aku ingin menceritakan kepada kalian tentang salah satu legenda yang ada di Bojonegoro. Legenda tersebut berasal dari Kecamatan Ngasem, yaitu Gumo Rondo Songo. Gumo Rondo Songo ini menceritakan tentang 9 wanita yang memiliki ciri fisik yang sama persis dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dikisahkan pada suatu hari mereka berteduh di bawah gumuk atau gubuk. Lalu tanpa mereka sadari, gumuk itu ternyata adalah jelmaan dari mulut siluman ular. Mungkin bagi orang-orang dari luar wilayah Bojonegoro agak asing ya mendengar cerita ini, tapi saya sebagai warga Bojonegoro sendiri sering sekali mendengar cerita ini karena diangkat menjadi tema untuk karnaval. SMA Negeri 1 Bojonegoro sendiri di tahun ini menggunakan Gumo Rondo Songo sebagai tema untuk karnaval dan berhasil mendapatkan juara 3 dalam rangka karnaval Hari Kemerdekaan Indonesia. Aku sangat aktif mengikuti kegiatan baik di luar maupun di dalam sekolah. Tetapi aku memastikan bahwa pendidikanku tidak tertinggal. Aku juga menyisihkan sebagian waktuku untuk bermain game sebagai bentuk refreshing. Aku hanya perlu memastikan bahwa semuanya stay on the track so I can do it all at once. Begitulah bagaimana aku bisa menjadi siswa yang aktif dan juga berprestasi. Hidup sekali berarti lalu mati, tapi jangan lupa untuk bahagia. Kita harus selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya demi kita sendiri, tetapi juga untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya, Prasista Nasya Zerlinda, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri Jawa Pos SMA Award tahun 2022. Sampai jumpa!